لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه الذين هم ينابيع العظم والحكم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد، alhamdulillah, syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada alam kita Muhammad Rasulullah, keluarga dan sahabat-sahabat guru sekalian, dan kepada guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang rahmatullah. Hadirin dan jemaah salat subuh pengajian yang dimuliakan Allah, sampai kajian kita pada pembahasan tentang salatun nafli, salat sunnah, mulai dari hukumnya, penjelasan yang muakkad dan yang ghair muakkad tentang yang disunnahkan berjamaah, ada salat sunnah, dan yang tidak disunnahkan berjamaah, dan seterusnya. Karena ada beberapa persoalan persepsi di dalam pemahaman kita sebagai orang awam yang seolah-olah itu salah, padahal di dalam syariat benar, yang pada sebagian hal lainnya kita anggap seolah-olah benar, padahal dalam syariat sangatlah keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi salatin nafli. Ini pasal membicarakan tentang salat sunnah. An-naflu kita menyebutnya sunnah, maka kata-kata sunnah secara bahasa itu berhadapan dengan dua hal yang berbeda. Ada sunnah yang lawannya adalah makruh, kebalikan dari definisinya. Dalam definisi sunnah, ma yutharu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu hal yang bila dilakukan berpahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Sebaliknya ada makruh, bila ditinggalkan berpahala, bila dilakukan tidak berdosa. Di ketika guru kita para ulama menyatakan perkara ini sunnah, itu bukan sunnah dalam arti secara umum, tapi sunnah yang berhadapan dengan makruh, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ada satu sunnah lagi, lawannya itu adalah bid'ah. Apa makna sunnah dalam hal ini? Yaitu sesuatu yang sudah pernah dilakukan di zaman Rasulullah, baik oleh beliau sendiri ataupun oleh sahabat-sahabat beliau. Yang beliau lakukan sendiri bisa jadi berbentuk pekerjaan, ucapan, ataupun sikap. Yang dikerjakan oleh para sahabat, diketahui oleh Nabi, dan tidak ditegur, itu disebut dengan taqrir. Kemudian ada satu lagi sunnah, Nabi berencana melakukan, disampaikan wacananya kepada sahabat, tetapi tidak sempat terjadi, maka dinamakan dengan sunnah harbiyah. Sunnah ini berhadapan dengan bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang secara praktik tidak terjadi di zaman Nabi, belum pernah terjadi di zaman Nabi,
tidak dilakukan oleh beliau sendiri dan tidak pula oleh sahabat-sahabatnya. Ataupun boleh jadi ada di zaman Nabi tetapi beliau tidak setuju. Maka di dalam bab pernikahan, ketika pernikahan itu bubar dengan perceraian, maka perceraian itu dibagi dua kategori. Ada yang namanya talak sunni, ada yang namanya talak bid'ah. Apa talak sunni? Seorang suami yang menceraikan istrinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apa makna talak bid'ah? Seorang suami yang menceraikan istrinya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sudah dikatakan bid'ah padahal itu terjadi di zaman Nabi. Mana kasusnya? Di dalam Al-Quran itu ada perintah fatalliquhunna li'iddatihinna, ceraikan istri-istri kalian itu. Kalau ini bercerai, ini bukan perintah untuk bercerai. Ceraikan istri-istri kalian itu pada masa iddahnya bagi yang ingin bercerai. Iddah itu dalam kondisi normal 3 kali suci, salah satu qur'an. Maka supaya benar sesuai dengan ayat, haram hukumnya di dalam Islam menceraikan istri apabila dia sedang menstruasi. Jadi kalau ingin bercerai, tanyakan dulu, kamu masih menstruasi atau sudah suci? Kalau masih menstruasi, tunda dulu. Yang kedua, haram menceraikan istri dalam masa suci tapi sudah digauli. Jadi tunggu dulu menstruasi, begitu mau selesai menstruasi tanyakan sudah mandi wajib atau belum, sudah bersuci atau belum. Oh sudah, kalau begitu sekarang kamu saya ceraikan. Tujuannya lebih untuk melindungi hak istri ini agar tidak bertambah panjang masa iddah. Karena kalau menceraikan istri dalam masa menstruasi, sisa hari menstruasi itu tidak dihitung sebagai iddah, menambah panjang waktu. Kalau sudah selesai menstruasi, sudah suci, digauli oleh suaminya, maka suci itu tidak dihitung sebagai iddah karena sudah terjadi hubungan suami istri dan berpotensi untuk hamil. Jadi tunggu menstruasi lagi, suci lagi, baru cerai. Ataupun ada istri yang sedang hamil, tidak boleh menceraikan istri yang sedang hamil. Walaupun tidak boleh, bila terucap kata cerai, perceraiannya tetap sah dan dihitung, tapi pekerjaan itu haram. Terjadilah pada putra, salah seorang putra Sayyidina Umar, dia ceraikan istri. Oleh Sayyidina Umar datang menemui Rasulullah menyampaikan berita tersebut karena Rasulullah berkepentingan untuk tahu sebab yang bercerai ini adalah salah seorang ipar beliau, karena Nabi menikahi putri salah seorang putri Sayyidina Umar, yaitu Hafsah binti Umar. Diberitakan kepada Nabi, bertanyalah Nabi, lalu bagaimana keadaan istri yang diceraikan ini? Kata Sayyidina Umar, kanat hadlah, dia sedang hamil ya Rasulullah. Mengetahui bahwa istri yang diceraikan ini sedang dalam kondisi hamil, Nabi berikan perintah, ya Umar, ya Aba Hafsin, murhu falyurajah. Wahai Umar, kunyah Umar itu Abu Hafsin. Wahai Umar, suruh anakmu yang laki-laki untuk rujuk dengan istrinya, karena istri sedang hamil. Walaupun sudah diceraikan, berujuk dulu. Nanti kalau mau cerai, tunggu selesai anaknya lahir, karena iddah orang perempuan yang hamil sampai mereka melahirkan. Ini untuk menjamin bahwa hak istri tidak terzalimi walaupun hanya 1 hari. Bila cerai tepat waktu, maka selesai iddah, datang calon suami yang lain, langsung diterima. Orang perempuan yang meninggal suami, iddahnya 4 bulan 10 hari. Pada hari yang ke 131 datang
calon suami melamar, langsung nikah segera, sudah selesai masa iddah. Sedangkan kita sekarang, jangankan suaminya, bahkan masyarakat pun berbuat zalim kepada istri yang meninggal suami. Gak ada perempuan di Aceh yang meninggal suami berani nikah setelah selesai masa iddah 4 bulan 10 hari, 130 hari. Hari ke 135 umpamanya datang calon suami, wah anjir punya dengan lebih mula kau, tapi kan sudah selesai iddahnya kabeh, tapi mahal-mahal urang apa. Karena bagi masyarakat kita, iddah orang perempuan yang meninggal suami itu bukan 4 bulan 10 hari, melainkan sampai setahun. Iban kawin rumah leko ada produk apa ya. Padahal iddah setahun untuk perempuan yang meninggal istri ini di awal-awal Islam sesuai dengan tradisi jahiliyah, lalu diralat di dalam Al-Quran ketika Allah menyatakan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Siapapun yang meninggal di antara kalian meninggalkan seorang istri, meninggalkan istri-istri azwaja, betulnya jemaah, ia tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, maka hendaklah istri-istri ini menahan diri selama 4 bulan 10 hari. Nah, masih bagus yang setahun, karena ada sebagian menyatakan nggak boleh perempuan yang meninggal suami kawin kecuali setelah ukuran suaminya butuh ukuran ego ya boleh. Itu masalah tadi, kalau sempat menguburkan jenazah suami di dataran rendah dan tidak rawa, banyak terbentuk. Ini contoh. Sudah ada pernyataan talak bid'ah, padahal itu terjadi di zaman Rasulullah itu. Hanya karena tidak sesuai dengan petunjuk disifatkan juga dengan kata bid'ah. Nah sekarang dalam konsep kita sekarang, dalam kasus kita ada peringatan Maulid. Oleh sebagian pihak dinyatakan bahwa peringatan Maulid itu bid'ah. Benar dari sisi bahwa itu tidak pernah terjadi praktik demikian di zaman Nabi. Bukan peringatan Maulidnya, praktik demikian. Undang orang datang, makan, minum, kemudian ada zikir selalu dalam bahasanya, dalam bahasa Aceh. Kemudian ada ketika ada pihak yang menyatakan bahwa peringatan Maulid itu sunnah, itu tidak memandang bahwa ini pernah terjadi di zaman Nabi atau tidak, tetapi pada perbuatan seperti ini terdapat pahala. Kapan? Apabila terjadi. Apa yang kita lakukan dalam rangka peringatan Maulid? Mengadakan kenduri, mengundang orang kerabat dan hadirin Islam untuk makan. Memberi makan itu ibadah paling utama di dalam Islam. Memberi makan. Ketika seorang sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari bertanya, ya Rasulullah, ayyul Islam khairun, di dalam Islam itu praktek apa yang paling bagus, ibadah apa yang paling utama? Apa jawaban beliau? Tut'imu ta'ama wa taqrabus salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau berikan makan dan engkau ucapkan salam. Kepada siapa beri makan dan ucap salam? Kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Lalu muncullah keinginan warga masyarakat, sediakan makanan, mengundang kerabat dan hadirin datang untuk makan. Pertanyaannya, bukankah itu perbuatan yang berpahala? Berpahala karena memberi makan, cuma harus terpenuhi adab-adabnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Karena bila sudah berlebih-lebihan, itu dibuat ketentuan dalam aturan fikihnya. Prinsip umum dalam Islam, la khaira fi sarafin, tidak ada kebaikan pada kasus-kasus yang terjadi pemborosan. Sebaliknya, wala sarafa fi khairin, tidak dianggap boros untuk hal-hal yang terkait dengan kebaikan. Kita punya tamu 5 orang, diajak makan, tapi
tapi hidangan yang disediakan untuk satu kecamatan boros, itu dianggap sebagai sarfun israf. Sebenarnya bagus keduri ini, tapi karena hidangannya berlebih-lebihan yang tidak habis dimakan, dibuang basi begitu saja, menjadi haram. Atau sebaliknya, kita rencana mengundang tamu sekitar 10 orang, kita sediakan persiapan hidangan untuk 10 atau mungkin 12 orang, lebih-lebih sedikit. Ternyata tamu yang datang sampai 20 orang ataupun lebih, sehingga alokasi anggarannya itu membengkak. Wala sarfa fi khairin, tidak dianggap boros untuk hal-hal kebaikan. Selama positif ada yang menikmati, lanjutkan saja. Maka dia katakan, jadi kalau ada yang katakan bahwa peringatan Maulid itu bid'ah, benar dari sisi praktek yang kita lakukan, tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Ketika ada yang menyatakan bahwa peringatan Maulid itu sunnah, benar bahwa praktek-praktek yang terjadi di dalamnya berpahala bila kita lakukan, tidak berdosa bila ditinggalkan. Maka sudut pandang masing-masing ini berbeda. Itu sama seperti orang yang ditanyakan, enakan mana buah rambutan dengan buah langsa? Dijawab, lebih enak buah durian. Itu contoh yang terjadi dalam diskusi hal-hal seperti ini. Nggak boleh sama sekali. Maka bagi kita yang diundang peduli Maulid, sanggup datang, tidak sanggup datang jangan dipaksa. Karena kemarin saya dapat undangan 3 peduli Maulid dengan 2 peduli orang kawin. Yang pertama di Masjid Subul Salam Lanjut sebelum sholat zuhur, yang kedua di Masjid Al-Falah Sujaya setelah sholat zuhur. Kemudian saya datang ke Noni, aula Noni itu yang di Simpang 5, acara pernikahan. Keluar dari sana sudah jam 3 lewat, masih tersisa 2 undangan, 1 keduli orang kawin, 1 keduli orang maulid. Saya pilih datang ke keduli orang kawin, karena yang kawin ini kalau saya tidak datang kali ini, ke depan tidak ada keduli lagi. Sedangkan yang maulid, kalau nggak ada tahun ini, tahun depan akan maulid lagi. Yang kedua, pertimbangan saya datang ke tempat orang kawin, karena tempat orang kawin ini nama kampungnya Banasan Baik. Sedangkan tempat peduli Maulid ini nama kampungnya Ridho. Jadi di sana semuanya ada yang nak kecil Ridho, ada bimong Ridho, nah duku Ridho. Itu di pesantren senior saya, Bobas di daerah. Tidak terpenuhi. Maka harus kita persiapkan bulan mental bahwa ketika buat peduli itu semangatnya silaturahmi. Orang yang kita kenal dan terhubung kita undang. Tentu Pak, Kak, besok ada peduli di rumah, mohon berikan lengkap untuk datang. Yang membuat peduli ini harus berlapang dada. Bila yang diundang bersedia datang, alhamdulillah. Bila yang diundang ternyata tidak datang, maka berbaik sangka, boleh jadi ada halangan. Dan ketika benar tidak datang, besok ketemu di warung kopi, jangan lagi digugat. Hai baru mau nanya apa pada beli itu? Oh hanya berat satu batu begini begini aja. Loh kok mereka datang ke negeri saya? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini, sebab ada alasan-alasan yang tuan rumah tidak mampu memahami. Ya begini, kemarin ada banyak sekali undangan. Oh ternyata Anda lebih pentingkan orang lain daripada saya. Wah, tidak jauh depan. Ada banyak hal yang menjadi masalah. Maka berlapang dada ketika sudah selesai kenduri, orang yang diundang tidak datang, besok ketemu di warung kopi, anggap itu sudah selesai. Hewan sehatnya. Jangan lagi diundang. Atau sebaliknya, ada kawan kita yang buat kenduri besar kendulinya dan kita tidak diundang. Berlapang dada. Mungkin undangan sudah dikirim tetapi tidak tersampaikan. Mungkin undangan sudah tersampaikan tetapi tidak terbaca. Mungkin memang lupa untuk diundang. Jangan pula diundang. Besok saya ketemu di warung kopi, nyan muda cedera, heboh umur lebah anak undang ini. Tidak mudah untuk diterima oleh orang yang membuat acara. Rasa bersalah itu digugat dan diungkit. Itu di dalam bahasa Melayu disebut ditempelak, dan itu bukan
mengerjakan perkara yang baik. Maka orang yang berkebudi berlapang-lapanglah. Maka ini tentang pemaknaan sunnah. Orang Arab tidak menyebutnya sunnah. Para ulama menyebutnya dengan beberapa kata. Seringnya itu adalah an-naflu, ada kata-kata al-mustahabbu, ada kata-kata at-tabarru'u, dan seterusnya. Sedangkan kita langsung namanya sunnah. Dan sunnah dalam bahasa Aceh juga dalam bahasa Indonesia ada makna hukum taklifi, ada makna ibadah tertentu. Maka khitan dalam bahasa Arab ternyata sunnah dalam bahasa Aceh. Yang peduli musuhan. Padahal musuhan itu adalah praktek khitan pada anak laki-laki. Hukumnya wajib, tetapi kita menyebutnya sunnah. Maka di dalam pemahaman sunnah tersebut secara bahasa az-ziyadah, menambah. Qala Allah Ta'ala, maka Allah katakan di dalam Al-Quran menceritakan tentang kehidupan Nabi Ibrahim saat beliau berkeluarga sampai usia lanjut tidak punya keturunan. Di usia 85 tahun kawin lagi dengan Hajar, usia 86 tahun baru mendapatkan anak yang pertama, Ismail. Lalu istri yang pertama melahirkan anak di usia 93 tahun atau 99 tahun bernama Ishak. Allah berikan Ishak. Apa kata Allah? Wa Yaquba nafilatan, dan kami berikan Yakub kepada Ibrahim nafilatan, sebagai tambahan. Padahal Nabi Ibrahim hanya berharap Rabbi habli minas shalihin. Nabi Ibrahim hanya minta anak yang soleh, Allah tambahkan cucu yang soleh. Maka Nabi Ibrahim itu dari istri yang pertama, anak beliau jadi nabi, cucu beliau jadi nabi, cicit beliau jadi nabi. Anak beliau yang Ishak, cucu beliau Yakub, cicit beliau Yusuf, semuanya jadi nabi. Dari istri beliau yang kedua, Hajar, hanya satu orang yang jadi nabi, yaitu Ismail. Ismail, anak-anak dan cucu-cucunya tidak ada yang jadi nabi. Sedangkan Ishak dari anak keturunan Yakub itu semuanya menjadi nabi Bani Israel. Ada ribuan para nabi. Dari garis keturunan Ismail hanya lahir Muhammad sebagai nabi. Itu seolah-olah kesan yang ingin disampaikan oleh Allah. Sekian banyak nabi-nabi dari keturunan Yakub dan Ishak, itu belum sebanding dengan satu orang nabi dari keturunan Ismail. Satu berbanding ribuan, dan itu ternyata masih lebih pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nabi di kalangan Bani Israel seperti kedudukan ulama di tengah-tengah umatku, kata Nabi. Ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Ulama-ulama umatku seperti nabi di kalangan Bani Israel. Apa maknanya? Satu yang paling nyata, di kalangan Bani Israel jangankan ulama, nabi dibunuh. Dan ternyata umat Islam ulama pun dibunuh. Ini keseramaannya. Yang kedua, di kalangan Bani Israel tersebut mereka tidak pernah mendengarkan nasihat dari ulama, bahkan ulama itu yang mendengarkan nasihat mereka. Maka Allah bahasakan di dalam Al-Quran, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam lalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Lalika bima asaw, karena mereka berbuat maksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Apa batas yang dilampaui? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, karena mereka sudah tidak lagi saling mencegah atas perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Konon di dalam tafsir dinyatakan
Ulama-ulama Bani Israel ini bila melihat orang berbuat maksiat, mereka datang mencegah 1 kali, 2 kali, 3 kali dicegah tidak berubah, giliran yang keempat ulamanya ikut terlibat. Ulama Bani Israel ini melihat orang minum arak, dilarang, jangan minum arak. Nanti bagaimana? Jangan minum arak. Nanti diulang lagi, jangan minum arak. Yang keempat didatangi, ternyata masih minum arak, maka juga atau kejahat. Mereka ikut minum arak. Ulama Bani Israel ini melihat orang main judi, dilarang, jangan main judi, dosanya besar. Di pertemuan kedua, jangan kalian main judi, dosanya besar. Yang ketiga juga demikian. Yang keempat tidak ada perubahan, dulu juga terlalu. Ini ulama Bani Israel, maka dilaknat. Dan kita umat Islam hari ini berpotensi untuk dilaknat oleh Allah bila tidak lagi saling mencegah kemungkaran yang terjadi. Dan sekarang di Banda Aceh demikian kondisinya, tidak lagi saling mencegah atas kemungkaran yang terjadi. Akan turun Allah. Dan sudah terlihat makna, uang banyak tapi tetap miskin. Daerah lain sudah investasi jadi tanda tangan, dari Aceh tidak jadi tanda tangan. Dilaknat Allah. Jadi secara bahasa ziyadah wa syar'an, secara syariat dalam istilah, yaitu sesuatu yusabu ala fi'li. Di dalam nomornya ditulis wa sunnatul musabu man qad fa'ala wa lam yu'aqab umru'un in ahmala. Sunnah itu diberikan pahala orang yang mengamalkan dan tidak disiksa orang yang mengabaikan. Itu prinsip sunnah. Maka terkait dengan praktek sunnah ini, secinta apapun kita pada salah satu praktek sunnah, sekali 2 kali sunnah pula untuk ditinggalkan. Kenapa? Untuk meyakinkan diri kita bahwa itu sunnah, bukan wajib. Ketika tidak pernah ditinggalkan, itu akan timbul kesan seolah-olah pekerjaan itu wajib. Sekitar 4 tahun lalu, saya dan kawan-kawan dari FPD Aceh Besar ditugaskan oleh Bapak Bupati untuk menyeleksi ulang guru-guru limpahan dari provinsi ke kabupaten kota. Ada 179 orang guru, yang paling ramai itu dari jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Setiap guru yang duduk di depan meja saya untuk saya uji kembali, pertanyaannya tetap yang pertama tentang bersuci. Pembahagian air itu berapa? Hampir tidak ada yang bisa menjawab sama sekali. Sampai yang terakhir saya tanya, rukun wudu ada berapa? Rukun wudu hanya 3 orang, 2 orang yang bisa menjawab dengan benar. Yang lain itu rata-rata ketika ditanyakan rukun wudu ada berapa, dia berpikir rukun wudu ramuke, bukan ramuke, guru-guru aja besar, ramuke, rajaro, rahule, rahuyo. Dia pikir, dia tidak hafal konsepnya. Bayangkan tentang wudu saja yang berulang-ulang setiap hari. Orang yang bertugas untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak didik yang notabene adalah anak-anak kita, dia sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan tentang wudu. Ini jadi masalah dalam dunia pendidikan kita. Tapi yang ingin kita katakan, mereka memasukkan rahunyo itu di dalam rukun wudu. Kenapa? Hampir tidak pernah kita berwudu tanpa membasuh telinga. Padahal basuh telinga sunnah. Maka kita tidak akan yakin bahwa basuh telinga itu sunnah kecuali sekali 2 kali saat berwudu kita lewati telinga, jangan disentuh. Yang pegangan berapa untuk yakin beroleh bahwa itu sunnah. Makanya di dalam agama ada perbuatan-perbuatan sunnah yang walaupun untuk orang lain lebih baik dengan dilakukan, tapi untuk kalangan tertentu itu sangat perlu untuk dilakukan. Kita ambil contoh, musafir itu ada fasilitas jamak dan qasar. Perjalanan sampai ke sini itu sudah boleh jamak dan qasar, bahkan sampai ke Lampung
hanya 83 km sudah boleh jamaah dan qasar. Dalam ketentuannya 2 marhalah sudah boleh jamaah dan qasar, tapi lebih baik tidak dijamak, tidak diqasar, kecuali apabila sudah lebih dari 3 marhalah. Jadi kalau 1 marhalah itu sekitar 42 km, 2 marhalah 84, 3 marhalah itu sekitar 126 km. Kalau ke arah timur itu sampai ke daerah tepi raya ataupun sekitar Lubuk. Kalau ke barat itu sampai ke Sampo ini, sampai ke apa namanya, Lubuk, sampai Lubuk. Itu kalau sampai Lubuk perjalanan ke barat, sudah lebih baik sholatnya dijamak dan diqasar daripada tidak dijamak dan tidak diqasar. Kalau sampai ke Lubuk ke arah timur, sudah lebih baik dijamak dan diqasar daripada tidak dijamak, tidak diqasar. Tapi tadi ada batas minimal 83 km ke barat itu sampai Lombok, ke timur itu sampai Lubuk. Sudah boleh dijamak dan qasar, tapi lebih baik tidak dijamak, tidak diqasar. Kenapa? Karena ada khilaf menyatakan jarak tempuh tersebut belum boleh, menghargai Imam Hanafi. Walaupun lebih baik tidak dijamak dan tidak diqasar, untuk orang yang tidak yakin tentang jamak dan qasar, lebih baik dia jamak dan dia qasar agar dia yakin praktek itu boleh. Bagi orang-orang yang tidak yakin tentang sebuah praktek ibadah yang sunat, lebih baik dia kerjakan untuk mendatangkan keyakinan bahwa itu boleh. Maka nanti ketika datang bulan Ramadan, salat malam bulan Ramadan, salat tarawih itu fadilahnya sangat besar. Tetapi secinta apapun kita untuk mengerjakan salat tarawih, perlu melatih jiwa kita sekali-kali untuk paham ini sunat. Maka sekali-kali kita lewatkan malam itu dengan tidak salat tarawih, bukan karena malas, tetapi karena ingin meyakinkan jiwa kita bahwa salat tarawih ini sehebat apapun tetap hukumnya sunnah. Maka kalau kita berbicara konsep bid'ah dan sunnah, sungguh Arab Saudi itu kelompok sunnah, kelompok bid'ah terbesar di dunia. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah sholat malam bulan Ramadan 30 malam berturut-turut di masjid berjamaah. Beliau hanya terlihat sholat beberapa malam bulan Ramadan keluar ke masjid berjamaah, yang sisanya di rumah. Itu untuk meyakinkan bahwa praktek ini sunnah. Jadi secara definisi, arti sunnah itu sesuatu yang berpahala bila dikerjakan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Wa yu'abbaru anhu bit-tatawwu'. Kadang-kadang untuk naflun ini diistilahkan dengan kata at-tatawwu', kadang-kadang dengan kata as-sunnah, kadang-kadang dengan kata al-mustahab, kadang-kadang dengan kata mandub. Mandub, mustahab, sunnah, tatawwu', naflun, itu semuanya sama artinya. Eno, ejano, emano. Wa thawabul fardhi yafduluhu bisab'ina darajatan kama fi hadisin sahahahu Ibnu Khuzaimah. Sehebat apapun salat sunnah, ibadah sunnah, maka yang fardunya jauh lebih baik berbanding 70 derajat. Tadi ada sholat sunat fajar waktu subuh dan ada sholat subuh. Sehebat apapun sholat sunat fajar, sampai dipromosikan oleh Rasulullah di dalam hadis, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Oh, kalau begitu saya sholat sunat fajar saja, nggak sholat subuh lagi. Nyanda silap. Kenapa? Karena sholat subuh 70 derajat lebih tinggi daripada sholat sunat qabliyah subuh. Apapun pada yang sunatnya dijanjikan pahala besar, yakinlah pada yang wajibnya jauh lebih besar. Orang yang kenduri memberi makan orang lain, sunat dapat pahala. Pertanyaannya, bagaimana memberi makan istri dan anak-anak? Memberi makan orang lain sunat,
memelihara istri dan anak-anak wajib. Tapi kita merasa seolah-olah tidak pernah mendapatkan pahala karena menafkahi istri dan anak-anak, padahal itu wajib. Kita merasa seolah-olah tidak pernah mendapatkan pahala karena sholat subuh, zuhur, asar, dan maghrib, karena itu wajib. Kita hanya yakin dapat pahala karena sholat sunnah. Kita tilawah di masjid, duduk i'tikaf berlama-lama karena berharap itu sunnah, lupa bahwa mencari nafkah adalah wajib. Makanya di bulan Ramadan banyak pegawai-pegawai yang salah menetapkan prioritas. Mereka memilih untuk cuti di 10 hari yang akhir bulan Ramadan untuk i'tikaf di masjid, meninggalkan kerja di kantor. Padahal kerja di kantor wajib untuk mendapatkan rezeki menafkahi anak dan istri, sedangkan i'tikaf di masjid sunnah, dia tinggalkan yang wajib untuk mengejar yang sunnah. Ini pola perilaku ibadah kita karena terbawa oleh situasi, bukan oleh dalil dan referensi. Jadi inilah yang perlu kita luruskan kembali. Maka salat yang fardu itu fadilahnya 70 derajat lebih tinggi daripada yang sunat-sunat. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Diuraikan dalam hadis tersebut, an-nafla, bahwasanya yang sunat itu disyariatkan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada yang fardu. Karena ada hadis yang sahih bahwasanya fardu-fardu salat, fardu zakat dan selain keduanya apabila tidak sempurna, disempurnakan dengan yang sunat-sunatnya. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu maftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsu. Perkara yang pertama kali difardukan oleh Allah ke atas umatku adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini sudah wajib ketika Nabi masih di Mekah 3 tahun sebelum hijrah. Sedangkan kewajiban-kewajiban lain dalam syariat baru turun pada tahun kedua setelah hijrah. Kewajiban jihad tahun kedua setelah hijrah, kewajiban puasa dan zakat tahun kedua setelah hijrah. Semua aturan syariat di dalam Islam turun pada tahun kedua setelah hijrah. Tapi aturan tentang sholat sudah turun 3 tahun sebelum hijrah. Maka kata Nabi, perkara yang pertama difardukan oleh Allah ke atas umatku salat fardu yang 5 waktu. Wa awwalu ma yarfa'u min a'malihim as-salawatul khamsu, dan yang paling awal diangkat dari pekerjaan mereka adalah salat fardu 5 waktu. Makna diangkat di sini 2 perkara. Diangkat yang pertama, laporan pahalanya itu diangkat kepada Allah. Makna diangkat yang kedua, yang pertama kali ibadat yang diabaikan oleh umat Islam ini salat 5 waktu. Untuk puasanya ada anak semayang puasa tetap. Untuk naik haji yang tidak puasa tidak sholat naik haji tetap. Tapi untuk salat belum tentu semua orang tertarik. Maka yang pertama diangkat, boleh jadi diangkat pahalanya, boleh jadi diangkat pelaksanaannya, tidak ada lagi yang melakukan. Itu adalah salat fardu 5 waktu. Maka mudah-mudahan bukan kita dan anak-anak kita yang memulainya. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khamsu, dan perkara yang paling utama pertama kali ditanyakan kepada mereka setelah bangkit di akhirat nanti tentang salat fardu 5 waktu. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah anis salat. Perkara yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat adalah tentang salat. Di dalam kubur salat tidak dipersoalkan. Orang yang salat tidak salat pun tidak ada masalah dalam kubur karena salatnya. Karena pertanyaan tentang salat baru dimulai nanti di akhirat. Di dalam kubur ini ada masalah yang lain. Apa masalah yang lain? Mulai dari proses bersuci. Kata Nabi, penyebab paling banyak siksa kubur adalah adabul istinzah minal bauli,
orang yang ketika buang air kecil tidak istinzah. Apa itu istinzah? Mengejar. Biasanya guru-guru kita yang alim-alim itu kalau numpang ke kamar mandi setelah buang air kecil itu tetap ada keributan-keributan kecil pula. Mengejar agar sisa kencing pada salurannya itu terdorong keluar. Kata Nabi, ini penyebab paling banyak siksa kubur. Kita merasa sudah selesai buang air kecil, kita cebok pakai pakaian dalam, ternyata masih ada tetesan yang keluar. Najis kalau sudah berwudu, batal wudu. Maka biasakan untuk mengejar setelah selesai buang air kecil. Itu penyebab utama siksa kubur. Yang kedua, an-namimah, mengadu domba. Datang ke si A menjelek-jelekkan si B, datang ke si B menjelek-jelekkan si A. Ketemulah si A dengan si B, bertengkar mereka berdua, berkelahi ataupun minimal bermusuhan. An-namimah. Perkara yang ketiga paling banyak siksa kubur adalah orang-orang yang malas bayar hutang. Dan sekarang semuanya serba hutang. Biasanya kawan-kawan yang PNS, ASN, sipil, militer, TNI dan Polri itu begitu dilantik jadi pegawai, SK-nya itu langsung disimpan di tempat yang aman. Biasanya di bank-bank pemerintah disimpan SK-nya. Itu nanti dipotong gaji setiap bulan atau cicilan bulan. Oke lah, itu sudah ada yang membayar utangnya, terbayar dari gaji. Tapi pertanyaannya, utang pribadi kita dengan kawan-kawan itu siapa yang jamin? Apalagi dalam tradisi kita berutang tidak ditulis, walaupun hanya 1.000 saja. Saya masih ingat ada utang 1.000 kepada seorang kawan, tapi sekarang posisinya itu ada di daerah Banten. Itu berutang pada saat terjadi banjir besar di Banda Aceh tahun 2000. Saya jalan dengan motornya kehabisan bahan bakar. Beliau itu jualan bensin eceran 1 liter 1.000 pada waktu itu. Nggak ada uang dengan banjir ini bapak. Karena kenal saya minta utang minyak listrik diisi. Itu tahun 2000 sampai sekarang sudah 2021 belum bayar utang. Uang perusahaan juga. Bayangkan dulu 10.000 liter, dulu 1.000 liter, sekarang sudah 10.000 liter harga bahan bakar. Tapi saya ingat, andai kata nanti tidak ketemu lagi dengan beliau, saya akan bayar utang itu dalam bentuk sedekah atas nama beliau. Saya ingat ada utang pada sebuah bengkel mobil dulu di Simpang BPKP. Saya perbaiki mobil, ada sisa ongkosnya itu 250.000 rupiah tadi. Nareva motor nama bengkelnya. Belakangan bengkel itu tutup dan saya tidak tahu lagi di mana posisi mereka. Tapi saya ingat, saya punya utang 250.000 pada mereka. Pertanyaannya, apakah semua utang itu saya ingat? Kadang teringat, kadang tidak. Makanya pada setiap kali pelepasan jenazah ada pertanyaan. Dekedi mayatnya ulama Saudi ngan adanya undang utang bacot fikrah keluar yang kira-kira bacot kita pemaaf apalagi kalau pemaaf kali pemaaf ke yang kira-kira utangnya besar sulit dimaafkan, nanti datang temui ahli waris dan kerabat dengan membawa keterangan yang lengkap. Mana ada keterangan? Kita transaksi utang-utang tidak pernah lagi buat kwitansi. Bahkan saat kita yang punya uang minta kwitansi langsung dituding sebagai orang yang pelit. Tidak, itu juta bayar bensin. Padahal kita 1 juta berikan uang kepada orang tersebut, masih kita yang dianggap pelit. Padahal dia tanda tangan saja kita minta dia dikasih. Siapa yang pelit ini? Ini orang pelit dia pelit, maling dia maling. Itu penyebab siksa kubur. Salat tidak menyebabkan siksaan dalam kubur, tapi salat akan menyebabkan siksaan kekal di akhirat dalam neraka apabila kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika faman kana dhayya syai'an minha, barang siapa yang menyia-nyiakan sesuatu dari kewajiban yang fardu itu, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala akan berfirman, unzuru, perhatikanlah wahai para malaikatku, hal tajiduna li'abdi nafilatan min salatin tutimmuna biha ma naqasa min al-fariḍah. Perhatikanlah wahai malaikatku, adakah kalian dapati yang sunat-sunat dari
sholat hamba untuk menyempurnakan kekurangan pada yang wajibnya. Kekurangan di sini bukan berarti tinggal sholat wajib diganti dengan sholat sunnah. Kekurangan yang dimaksud, kita sudah mengerjakan sholat wajib, boleh jadi lupa jumlah rakaat, boleh jadi lupa rukun. Seharusnya sholat itu tidak sah, cacat. Allah Ta'ala perintahkan malaikat, wahai malaikat, coba perhatikan, adakah sholat sunnahnya? Ambil pahalanya, tutupi kebocoran pada ibadah wajib ini. Jadi bukan untuk mengganti sholat wajib secara utuh. Wahai malaikatku, itu Masrul Aidi yang al-Jannah ini itu nggak sholat subuh kemarin, coba perhatikan sholat sunat untuk menutupi, nggak bisa. Karena tidak ada ibadah sunat yang bisa menggantikan ibadah fardu. Orang yang buat kenduri setiap hari besar-besar tidak bayar zakat walaupun sedikit saja, tetap tidak sah, tidak mampu menutupi kewajiban zakatnya. Zakat PNS itu kalau gajinya sekitar 5 juta rupiah ya sekitar 75.000 sebulan. Zakatnya hanya 75.000, tidak dia bayarkan. Tapi setiap kali terima gaji dia akan traktir kawan-kawan itu untuk makan-makan sampai 500.000. Zakat 75.000 tidak dibayar. Di akhirat digugat oleh Allah, ini kenapa nggak bayar zakat 75.000? Ya Allah, tidakkah diberi kekuatan waktu dibayar di gerak? Tidak ada ibadah sunat yang mampu menutupi ibadah wajib. Atau kita buat analogi hubungan manusia. Saya berutang ke Bapak Ibu 100.000 rupiah. Saya berjanji akan bayar dalam masa seminggu sepekan. Lalu setiap hari dalam masa berutang ini saya telepon dulu aja makan siang, Bang, apa jauh-jauh. Setiap kali makan siang saya bayar tagihan beliau 20 sampai 30.000. 7 hari berturut 140.000 totalnya minimal. Lalu di hari yang ke-7 beliau telepon saya, Ustaz, nyokap berbuatnya bayar utang atau berapa? Utang itu mau utang yang 100.000 ada minta ke saya kemarin kan dia dibayar 1.000. Ya Allah, sudah tiap hari saya ajak makan bayar 20.000 per hari masih ditagih utang yang 100.000. Yang persoalan bujowo sedekah dan nyok utang banyak. Jadi tidak selesai utang itu hanya karena mentraktir orang yang memberikan utang. Ini contoh sederhana logika terdekat untuk memahami bahwa ibadah sunnah setinggi apapun, sebesar apapun tidak akan menutupi kekurangan orang yang tidak melakukan ibadah fardu. Waqtu fi siyaqi 'abdi syahri Ramadan fa in kana dhayya'a syai'an minhu fanzuru hal tajiduna li'abdin nafilatan min siyamin tutimmuna biha ma naqasa min as-siyam. Perhatikanlah wahai malaikatku pada puasa fardu hambaku di bulan Ramadan. Apabila dia menyia-nyiakan sesuatu, ada yang cacat pada puasanya, kebanyakan tidur atau kebanyakan nonton atau hal-hal yang sia-sia, maka perhatikanlah, adakah kalian lihat catatan puasa sunnahnya? Bila ada, pakai untuk menutupi cacat pada puasa fardunya. Fardu li'ibadi nafilatan min shadaqatin tutimuna biha ma naqasa min az-zakah. Wahai malaikat, perhatikanlah pada zakat hamba. Apabila dia menyia-nyiakan sesuatu pada zakatnya tersebut, maka perhatikanlah, adakah hamba melakukan sedekah-sedekah sunat untuk menutupi kekurangan pada zakat yang wajib tersebut. Fayuqadu dzalika ala faraidillah wa dzalika bi rahmatillah wa adlih. Maka diambillah pahala yang sunat-sunat untuk menutupi cacat-cacat yang terjadi pada yang wajib. Makanya kata Rasulullah, salat sunat itu untuk menutupi cacat pada salat fardu, bukan menggantikan salat fardu. Puasa sunat untuk menutupi cacat pada puasa fardu, bukan untuk menggantikan puasa fardu. Maka hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat subuh dan pengajian yang dirahmati Allah. Demikian pengantar kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan membuka wawasan kita tentang betapa indahnya Islam ini bila dipahami dari sudut pandang yang baik. Dipersilakan mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan dengan segala hormat. Boleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai
selain sarung, maaf tadi kadang-kadang begitu dari belakang itu nampaknya adalah jadi antara ibadah dengan maksiat sedang bersamaan. Dulu kami waktu di Jawa betul lutut aja nampak nih kumpul. Nah sekarang bagaimana lutut tersebut dan berhubungan dengan sholat demikian. Terima kasih. Aurat itu dibagi kategori oleh para ulama tergantung dengan siapa kita berinteraksi. Aurat orang laki-laki dan orang perempuan di hadapan suami atau di hadapan istri itu aurat paling minimal. Bahkan banyak ulama yang menyatakan boleh bertelanjang bulat di hadapan suaminya sendiri atau di hadapan istrinya sendiri. Di tempat khulwah, kamar mandi, boleh bertelanjang walaupun hukumnya makruh. Lebih baik kita menutup. Ketika orang laki-laki dengan orang laki-laki berhadapan-hadapan, maka auratnya itu kembali kepada sejarah Rasulullah ketika duduk di rumah Ummul Mukminin Aisyah bersandar pada istri beliau dan lutut beliau terlihat. Masuk Abu Bakar tidak ditutup, masuk Sayyidina Umar tidak ditutup. Ketika menantu beliau Sayyidina Utsman ingin masuk, Nabi betulkan posisi duduknya dan merapikan pakaiannya menutup aurat. Dan itu diperhatikan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Maka dengan sedikit agak tersinggung barangkali, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayah saya mertua Anda masuk, Anda duduk santai saja, aurat terbuka. Umar mertua Anda masuk, Anda tetap duduk saja. Tapi ketika Utsman menantu Anda masuk, tiba-tiba Anda betulkan posisi duduk dan Anda tutup aurat dengan benar." Apa jawaban Nabi? "Kaifa la astahyi mimman istahya minhul malaikatu." Bagaimana saya tidak merasa malu kepada orang yang bahkan malaikat malu ketika berhadapan dengannya. Ternyata Sayyidina Utsman itu orang yang sangat malu. Maka dari praktek itu dipahami oleh sebagian ulama, kenapa Nabi tidak tutup sampai ke lututnya? Yang pertama, wanita yang ada di ruangan itu istrinya. Yang kedua, orang yang masuk mengikuti itu laki-laki. Maka dibuatlah bahwa laki-laki dengan laki-laki oke lah, tidak ada masalah. Makanya tentara polisi latihan sama laki-laki ya, terbuka lutut nggak ada masalah. Tapi ketika keluar ke ruang publik, nah itu baru bermasalah. Karena kita tidak bisa melarang orang perempuan lewat di jalan. Jadi ketika sudah ada orang perempuan, itu wajib menutup aurat antara pusat dan lutut. Di ruang publik wajib menutup minimal antara pusat dan lutut. Itu sebenarnya adab di dalam sholat, bukan di luar sholat. Di luar sholat lebih ketat lagi, tutup seluruhnya. Jadi ketika kita berwudu, saat kita akan berwudu mungkin takut nanti ada percikan-percikan air mengenai bagian bawah pakaian, lalu kita angkat. Bagi orang yang teliti tetap diperhatikan, tidak akan naik lebih tinggi di lutut. Cuma kadang-kadang lile, kata lile, bagai dari kayak orang tua kita di kampung yang potong-potong rumput untuk ternak, kita pakai kain sarung. Waktu sarungnya kendor digulung lagi, akhirnya tinggal tahu beli di bawah ini. Imeyum lemah, dia lemah. Kalau kita sambut lagi. Kalau itu unsur kesengajaan, tetap itu berdosa. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa di tempat itu hanya laki-laki semua. Boleh jadi nanti lewat orang perempuan melihat walaupun tanpa sengaja. Maka pada saat berwudu, kalau memang itu tempat yang terbuka bisa terakses dari jalan, itu memang diperhatikan. Jangan sampai lebih tinggi dari lutut. Tapi bila di tempat yang memang laki-laki semua tertutup, nggak ada orang yang bisa melihat dari jalan, maka kembali kepada orang laki-laki dengan sesama laki-laki itu bisa di atas lutut. Nah, dibagi di dalam kategori fikih itu. Cuma di dalam sholat walaupun sesama laki-laki tidak boleh di atas lutut. Di atas lutut tidak boleh, tapi kadang-kadang bertelanjang boleh. Maka ada nanti di dalam bab fikih itu petunjuk tentang sholat berjamaah orang laki-laki yang telanjang di mana posisi imam. Bayangkan semua mulai dari imam sampai jemaahnya bertelanjang, itu di mana imamnya? Apa itu mungkin terjadi? Mungkin. Maka dulu ketika banyak orang-orang Irak dimasukkan dalam penjara Abu Ghraib, itu kan ditelanjangi semua, laki-laki ditelanjangi, perempuan ditelanjangi ketika foto-foto mereka itu bocor ke dunia internasional. Mereka orang yang menjaga sholat dan tetap berjamaah. Jadi walaupun telanjang demikian, mereka tetap sholatnya berjamaah.
itu diatur posisi imamnya tidak berada di satu saf tapi berada di tengah-tengah jemaah, sama seperti ketika orang perempuan sesama perempuan berjamaah. Oke, itu harus menjadi perhatian. Kita ajarkan anak-anak kita jangan keluar dari rumah kecuali sudah menutup aurat dengan benar, minimal di bawah lutut. Karena sekarang sedang marak ibadah Aceh ini, juga di Aceh besar, bahkan Aceh sebelumnya, model pakai celana pendek. Entah apa yang dimanggakan. Rata-rata saya perhatikan lututnya itu kayak apa namanya, jangkrik, video hitam, boleh pakai ada budak lanjut. Nah, makanya itu harus menjadi perhatian kita, karena pemerintah tidak lagi memperhatikan, bahkan para ulama pun tidak lagi membicarakan. Saya belum dengar MPU, NU, Muhammadiyah, Persistem dan sebagainya membicarakan fenomena mudik ini, diberitakan di radio, televisi ataupun di koran. Semuanya menganggap itu wajar-wajar saja. Nauzubillah. Oke, itu harus menjadi perhatian kita. Setidak-tidaknya janganlah keluarga kita yang melakukan. Jadi kalau anak kita mau keluar, tanyanya perkeluaran. Bahkan pernah anak saya melakukan hal itu, walaupun posisinya sekitar jam 12 ke atas di Jogja. Saya tidak tahu dia keluar untuk beli mie, balik lagi, tapi terlihat masih pakai pendek, marah. Saya bilang ke anak saya, ayah ceramah kemana-mana suruh orang pakai pakaian tidak benar, tutup orang. Kamu di sini kelayapan celana di atas lutut. Aku mulai ya. Jadi setelah sekali diingatkan, alhamdulillah sembuh, mungkinnya nggak diulang-ulang lagi. Nah, dia mungkin mencoba untuk 1 kali 2 kali lewat paham. Jadi kalau 1 kali kita izinkan, maka nanti akan terulang yang kedua kali. Tentu, insya Allah teguran itu bermanfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Ada yang lebih parah lagi, orang perempuan yang berwudu hanya jilbab jiminahnya, padahal itu di tempat terbuka. Maka kita harus mempertimbangkan tempat wudu perempuan di masjid itu harus pada tempat yang tertutup, karena perempuan itu nggak merasa berdosa buka jilbab. Kena untuk semayang, supaya tak boleh berdagang jilbab. Langsung dia lepas jilbab dulu, dia gerbang, bukti, buku. Hanya ada galan, ada galan, memo. Itu juga harus menjadi catatan dan perhatian. Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang ini Ustaz, banyak kan anak-anak muda laki-laki yang seperti perempuan Ustaz. Jadi ada tak mulai gitu. Banyak kita di mana-mana gitu. Rata tempat lah. Bahkan beberapa mereka ini punya pengaruh besar di media sosial sehingga diikuti oleh banyak orang kan. Di Instagram atau YouTube seperti itulah. Dan kita ini kan memang bukan negara Muslim kan, dan bukan bersyariat Islam juga, ini negara kita Islam. Tapi kan pemimpinnya tahu Ustaz. Kalau pada masa Rasulullah dulu kan itu pantang Ustaz. Itu gimana Ustaz pemimpin yang mengetahui masalah ini, tapi yang hari-hari seperti itu dan lingkungan kita juga kita melihat gitu Ustaz. Sebenarnya apa kita menyikapinya Ustaz? Untuk hal demikian nggak perlu Islam. Singapura itu kalau ada bencong di negeri mereka itu diwajibkan ikut latihan militer. Saya nonton itu National Geographic, yang bencong-bencong yang melambai ini sempat ikut latihan militer. Mahan ini ikut latihan militer yang berat itu. Jangankan bencong, yang inom itu malam. Ini di Singapura, padahal mereka tidak bersyariat Islam, tapi mereka tidak mau melihat ada laki-laki yang melambai, yang dimulai, yang kemayu. Tetap itu harus sigap jadi laki-laki. Mereka programkan untuk ikut wajib militer. Yang kedua, di negeri kita ini memang fenomena itu didukung oleh berbagai faktor. Yang pertama dari institusi penyiaran. Dulu dari si Olga Saputra, belum lagi dulu Yesi Kabul, Grup Sri Mulat, kemudian masuk Ruben Onsu. Yang kemudian Hakim Negara disiarkan 24 jam sehari, digaji dengan tunjangan yang tinggi, ditambah dengan faktor konsumsi. Konon dulu masuk buah-buahan impor, jeruk Cina. Katanya jeruk Cina itu bahkan buah apel itu mengandung pengawet, yang zat pengawet ini bila sering dikonsumsi
akan menimbulkan penyakit demaskulinasi. Apa makna demaskulinasi? Meruntuhkan sikap maskulin pada laki-laki. Orang laki-laki itu sikapnya maskulin, orang perempuan itu sikapnya feminin. Ini laki-laki tidak lagi maskulin, laki-laki yang sudah feminin. Kenapa? Ini juga disebabkan karena faktor konsumsi. Yang ketiga, faktor fashion model. Maka kenapa di dalam Islam orang laki-laki diharamkan pakai sutra? Sutra itu pakaian yang paling lembut. Orang kalau udah pakaiannya lembut itu tapi ada lembut. Maka kenapa tentara itu serat bajunya harus kasar? Supaya mereka bisa bersikap keras. Ini sutra, iya pak, tentara ada betul sutra. Ini mau sutra, tentara ada becok. Kenapa? Karena pola berpakaian. Kemudian juga pola pergaulan. Maka di dalam Islam adik kakak saja laki-laki perempuan itu kalau sudah balik, kalau sudah memayis tidak boleh lagi tidur satu kamar. Kenapa? Ada kecenderungan terpengaruhi oleh psikologi yang lebih tua. Kalau anak sulung perempuan, anak berikutnya laki-laki, dia tidur di kamar kakaknya, maka nanti dia akan perhatikan kakaknya pakai kosmetik, dia pun pakai make up. Lama-lama dia lebih nyaman dalam penampilan perempuan daripada laki-laki. Kalau yang sulung laki-laki yang adiknya perempuan, nanti yang perempuan ini ikut gaya abangnya panjat pohon, dia pun ikut panjat pohon. Maka akhirnya jadilah sebagai perempuan yang tomboy. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Untuk penyiaran, KPI, Komite Penyiaran Indonesia, sudah membuat peraturan tidak boleh ditampilkan di layar televisi pria-pria yang melambai. Sudah sangat drastis pengurangannya. Tapi banyak, termasuk Ivan punya rambut bulan. Ivan Gunawan, ya centro pakai make up. Semua yang tampil di televisi itu akan jadi contoh. Maka dulu psikolog ketika awal-awal muncul grup musik ST12 Charlie Van Houten, yang dibicarakan oleh psikolog adalah penampilannya yang pakai anting di sebelah telinga. Mereka sangat khawatir ini nanti akan menjadi model bagi anak-anak SD, SMP itu akan ikut kita batal karena itu panutan mereka pakai model. Makanya di dalam Islam orang yang menjadi panutan, apakah ulama, apakah guru, apakah artis, apakah politisi, semua sikap mereka apabila perbuatan itu makruh dilakukan oleh orang-orang seperti ini, hukumnya adalah haram. Yang makruh pada orang awam, haram pada orang-orang seperti ini. Orang alim, guru pengajian, guru sekolah, pejabat, tokoh publik, public figure, itu haram. Kenapa? Benar untuk mereka makruh, tapi dampaknya karena mereka melakukan, orang lain ikut-ikutan, maka jadi haram. Alhamdulillah. Maka sekarang itu menjadi tanggung jawab personal. Walaupun wali kota di Banda Aceh tidak diminta tanggung jawab oleh presiden, oleh gubernur terkait di Banda Aceh banyak pria yang telanjang, tapi wali kota ini akan dituntut oleh Allah di akhirat. Kenapa engkau biarkan di dalam wilayah kewenanganmu ada orang-orang yang pamer aurat? Maka ada tanggung jawab pekerjaan, tupoksi, ada tanggung jawab syariat. Saya sampaikan di Ditlantas Polda Aceh ketika ulang tahun Ditlantas Polda Aceh dulu. Oke lah, bapak-bapak polisi lalu lintas yang bekerja di lalu tugas Anda sangat mulia, menertibkan lalu lintas itu agar bisa berjalan lancar. Sekarang sudah dipasang kamera elektronik, traffic law enforcement. Kalau memang itu untuk menertibkan orang yang berlalu lintas pakai helm, pakai sabuk pengaman dan lain sebagainya, kenapa tidak sekaligus menjalankan fungsi dakwah Anda sebagai muslim, menegur orang-orang yang dihentikan karena pelanggaran lalu lintas, sekaligus ditanya pelanggaran syariatnya. SIM-nya mana? STNK mana? Itu yang di belakang siapa? Kenapa terus ini? Oh adik pak, adik ketemu kapan? Kapan ketemu adik ini? Walaupun hanya pertanyaan itu gurawat saja, yakinlah akan ada efek sosialnya terhadap, efek psikologis terhadap orang yang bersangkutan. Wah kemahnya polisi wadi bedang lewatnya kan SIM tanya, ngomong surat nikah ya. Akan ada pernyataan tersebut. Tugas kita berdakwah. Kalau tidak kita lakukan, seorang polisi lalu lintas Islam melihat pelanggaran lalu lintas dia periksa, tapi pelanggaran syariat tidak diperiksa, maka polisi ini akan bermasalah. Dan itu terjadi di negeri kita. Orang yang tidak patuh pada protokol COVID kita persoalkan, tapi yang tidak patuh protokol syariat kita biarkan. Saya paling kesal dalam beberapa waktu kemarin itu setelah cabut gigi di seorang dokter, dikasih resep datang ke sebuah apotek kimia farma.
Saya tidak pakai masker dibuka, tapi di depan saya ada orang celana buntung nggak dibuka. Jadi karena malas berdebat, sebab baru saja cabut ini, akhirnya saya angkat di media sosial. Ini realitas di negeri kita. Saking peduli terhadap keselamatan di dunia sampai lupa tentang keselamatan di akhirat. Andai kata pemerintah mau bekerja sama, bukan hanya COVID yang diprioritaskan, tapi juga pelanggaran syariat, maka sungguh sangat mudah mengajak para ulama untuk mensosialisasikan vaksinasi, jaga jarak dan lain sebagainya. Tapi ternyata hanya ulama yang diajak untuk sosialisasi COVID, tapi tidak pernah mengajak para ulama untuk bagaimana kami bisa membantu pelaksanaan syariat. Itu yang kita sayangkan. Maka ada tanggung jawab personal selain dari tanggung jawab komunal. Baik hadirin dan sekalian, ya insyaallah demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.